Salam sejahtera, saudara yang kekasih. Kembali kita akan melanjutkan pemikiran kita mengenal makna iman. Dan sekarang kita akan memikirkan, saudara, kembali dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 4. Bacaan kita masih sama. Kali ini topik yang kita pikirkan adalah unsur-unsur iman. Nah, saudara, istilah unsur di sini saya harap tidak disalah mengerti, ya. Jadi saudara jangan memikirkan iman itu 1, 2, 3 begitu ya. Unsurnya ini, unsurnya itu, unsurnya ini. Ada unsur pertama, kedua, ketiga yang saya akan bicarakan. Tetapi itu dalam kerangka satu kesatuan. Nah, hal ini perlu untuk kita bicarakan untuk memahami apa kata Alkitab tentang hal itu. Ya, sehingga kita tidak terjebak membuat argumentasi sendiri yang bersifat spekulatif. Iman itu begini dan begon dan seterusnya. Banyak pengkhotbah kurang memperhatikan secara serius apa yang diungkapkan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 4. Mereka lebih banyak membicarakan iman hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi dan bukan kesaksian yang utuh dari Alkitab. Tentu saja pengalaman-pengalaman pribadi itu baik, tetapi maaf saudara, pengalamanmu dengan kebenaran Alkitab tentu dua hal yang berbeda. Anda bukan Alkitab. Jadi, jangan mutlakkan pengalaman Anda menjadi pengalaman atau kebenaran yang hakiki yang disamakan dengan Alkitab. Itu beda bumi langit saudara ya. Kebenaran adalah kebenaran. Semua mesti tunduk pada kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan. Jadi saudara perlu diperhatikan di dalam bagian ini supaya kita memahami ya apa yang dimaksud dengan iman secara utuh tadi. Jadi iman yang membawa kita untuk memahami kebenaran Allah tidak mungkin terjangkau hanya dengan rasio manusia yang terbatas. Tetapi tidak berarti rasio menjadi tidak penting, akal tidak penting. Nah, di sini kita mesti perhatikan baik-baik, saudara. Unsur yang pertama yang perlu kita bicarakan di sini adalah pengetahuan. Dikatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 4, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi pertama, saudara, iman membuat kita mengerti, tahu dari apa yang kita tidak tahu. Tadi kita tidak tahu apa. Bagaimana manusia tahu tentang alam semesta ini, saudara? Kita bilang dari Alkitab kan begitu ya. Siapa yang nulis kitab Kejadian? Kitabnya kan kitab apa? Kitab Kejadian. Pertanyaannya kan, siapa yang nulis kitab Kejadian? Kita jawab Musa. Nah, kalau begitu kita mulai tanya, apa kata kitab Kejadian? Manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Kalau begitu, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, siapa yang kasih tahu? Karena kalau manusianya memang jago begitu ya, langsung bikin catatan sejarah, maka yang dia bisa record adalah hari ke-6, hari Kejadian. Dia itu, kemudian hari ke-7 dan hari berikutnya. Maka kita akan kehilangan hari pertama dan hari ke-5, bukan? Logisnya kan begitu, saudara. Karena bisa kita tahu. Tetapi disitulah iman membawa Musa untuk melihat dan menerima apa yang Allah wahyukan kepada dia. Apa yang Allah beritahukan kepada dia. Sesuatu yang tidak mungkin mampu ditangkap oleh ilmu pengetahuan sehebat apapun dia. Sehingga istilah tahu di sini adalah satu istilah tahu yang melewati pengetahuan umum. Istilah tahu di sini adalah satu istilah tahu yang melewati pemahaman pengetahuan manusia. Jadi iman membuat kita mengerti, tahu dari apa yang kita tidak tahu. Itu tidak sama dengan saudara belajar ilmu bumi. Karena belajar ilmu bumi pun saudara dari tidak tahu menjadi tahu. Di mana letaknya Eropa, di mana letaknya Amerika, di mana benua Afrika, dan seterusnya, saudara. Jadi tahu di sini adalah tahu yang berbeda kualitatifnya. Iya. Jadi saudara, iman itu punya pengetahuan? Punya. Nah, disitulah iman memberi kita pengetahuan tentang fakta. Tapi fakta apa? Kebenaran dari dan oleh kepada Allah. Perhatikan kalimat ini. Jadi pengetahuan yang dimaksud unsur pertama di sini adalah imanlah yang memberi kita pengetahuan tentang fakta kebenaran. Kebenaran apa? Allah. Dari siapa? Allah. Oleh siapa? Oleh Allah. Jadi kita mempunyai satu pengetahuan tentang fakta kebenaran, bukan fakta spekulatif. Itu sebab saintik yang terbatas kan memprediksi nanti akan begini, akan begini. Ada ramalan cuaca, tetapi itu kan tidak pasti. Itu sains yang murni. Karena sains yang murni mempunyai keterbatasan. Ada orang bilang ada eksak ya, ilmu yang paling eksak atau ilmu pasti namanya yang paling pasti ya matematika kan begitu ya. Nah, matematika itu 1 tambah 1 kan 2 pasti. Tetapi dalam ilmu matematika pun ada keterbatasan. Misalnya, bilangan tidak terhingga dibagi 1000 berapa? Tidak terhingga.
Bilangan tidak terhingga dibagi 100 berapa? Sama dengan juga tidak terhingga. Kalau gitu bilangan tidak terhingga dibagi 1 juta berapa? Sama juga tidak terhingga. Lah, untuk memahami ini, gimana ini? Ini kan sudah nggak pasti namanya. Karena bilangan pembagi sudah diganti-ganti, hasil tetap sama, tidak terhingga. Artinya saudara, ada keterbatasan matematika, yaitu sampai yang terhingga toh. Begitu tidak terhingga, dia nggak bisa apa-apa. Padahal yang tidak terhingga itu kan ada kan? Di sini saudaraku, ajaib sekali Alkitab. Jadi pengetahuan yang diberikan oleh iman adalah pengetahuan tentang fakta kebenaran. Nah, yang berikut kita perlu mengetahui bahwa iman tidak berlawanan dengan pengetahuan. Jadi hati-hati. Iman tidak berlawanan dengan pengetahuan tentang alam semesta, tentang segala disiplin ilmu ini. Selama iman ditempatkan pada posisinya dan selama pengetahuan, yaitu para ahli-ahli saintik-saintik itu menyadari keterbatasan ilmu itu sendiri dan keterbatasan dia. Maka dia yang terbatas akan melahirkan pengetahuan yang juga terbatas. Tapi iman memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Jadi di sini saudara, iman yang punya pengetahuan itu menolong kita untuk tahu dengan akal budi kita yang terbatas ini, sehingga akal budi kita yang terbatas yang sudah kotor ini dibersihkan sampai kita mengetahui kebenaran bukan karena kemampuan otak, tapi karena kemampuan iman. Kita mengerti Yesus Kristus Tuhan bukan karena kemampuan daya analisa otak kita, tapi karena kita diberi pengetahuan oleh iman. Lalu kita percaya di dalam hal ini saudara, maka apa yang terjadi adalah iman menguasai pengetahuan kita yang terbatas, membuat pengetahuan kita yang tidak terbatas itu mampu melewati batasnya untuk sampai kepada Allah yang sejati. Jadi adalah salah besar kalau orang beriman dilarang memakai akal, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Karena untuk mengatakan itu pun para pengkhotbah yang suka ngomong jangan pakai akal pun harus pakai akal. Nah, gimana kalau pengkhotbah nggak pakai akal? Aneh jadinya. Iya kan? Ini pengkhotbah yang kadang-kadang suka bingung. Tetapi lebih heran lagi yang ngedengar pun mau percaya aja lagi. Anda ini kadang-kadang saudara jadi jemaat yang menjerumuskan banyak pendeta, begitu ya. Pendeta sudah khotbah ngaco, khotbah nggak benar. Anda terima dan Anda percaya, Anda masih hadir, sehingga dia pikir dia benar. Dia pikir dia benar, dia pikir dia tepat. Lalu dia teruskanlah kesalahan itu dan berpestalah di sana. Saya lebih suka Anda ini sebagai jemaat harus kritis, termasuk kepada saya. Sikapi dengan baik, supaya kalau saya salah, saya bisa koreksi diri saya. Nah, saya kan perlu Anda yang dengar. Ngomong kan enak saudara. Yang ngomong itu suka tidak sadar kalau dia salah, tapi yang dengar, dia bilang ya tadi kamu ngomong gini salah. Itu penting untuk dimengerti. Nah jadi saudara, saya harap saudara menjadi orang yang kritis, perhatikan baik-baik supaya kekristenannya jangan dihina orang. Bukan karena kekristenannya hina, tapi karena kita yang membuatnya jadi hina. Ya, jadi pengetahuan otak kita tidak berlawanan dengan iman. Iman pun punya pengetahuan, maka pengetahuan iman mengendalikan pengetahuan kita, sehingga pengetahuan kita yang terbatas menjadi pengetahuan yang tidak terbatas, karena kita mampu memahami sesuatu yang melewati kita, yang diciptakan hari ke-6 itu. Kita tahu apa yang terjadi hari pertama. Itu iman. Unsur yang kedua adalah saudara, iman juga punya kemauan. Mengapa? Karena imanlah yang mendorong kita untuk mau menerima fakta sehingga kita percaya, tidak menolak kebenaran. Nah, waktu dikatakan Yesus Tuhan, pengetahuan umum, entah itu teologi, entah apapun, tidak bisa menerima fakta. Ya. Orang-orang Yahudi marah luar biasa karena mereka menganggap Yesus justru menghujat Allah. Orang-orang Yunani ketawa setengah mati. Karena menurut pengetahuan, hikmat mereka, ya ini ngaco ini. Begitu ya. Maka saudara, pertama, orang tidak bisa tahu. Yang kedua, kalaupun dia bisa tahu, mana mungkin. Maka dia tidak mau menerima. Dia akan menolaknya, saudara. Ya. Mungkin itu masuk akal. Tapi dia tidak punya kemauan. Dia tidak punya satu dorongan untuk percaya. Untuk bisa menerima. Nah disinilah iman mendorong kita. Untuk berkata, Yesus sungguh engkau Tuhan. Padahal dia mati disalib. Iya kan? Di situ perasaan menjadi sesuatu yang sangat sulit dijelaskan. Bayangkan ada orang sama-sama tersalib dengan Yesus, mempercayakan dirinya kepada Yesus. Ini kan gak rasional. Saya kagum kepada satu orang yang disalib bersama dengan Yesus waktu dia mengatakan, hei, engkau anak Allah, selamatkan dirimu, lalu selamatkan kami. Itu sangat manusiawi, saudara. Saya pikir kalau saya tersalib pada posisi yang sama, itulah yang saya ucapkan. Saya pasti menyakiti dan menusuk hati Yesus. Ya, itu jalan pikiran saya, itu logis sekali. Karena katanya dia jago, hebat, juru selamat, lo kok mati disalib. Sama dengan yang satu lagi tersalib. Atau saya kalau saya tersalib di situ kan. Tapi hebat sekali ketika satu orang mengatakan, guru ingatlah aku, lalu Yesus mengatakan engkau ada bersama dengan aku di Firdaus sekarang ini. Gila sekali ini orang. Bagaimana dia percayakan dirinya?
kepada orang-orang yang sama tidak berdaya? Jawabannya, iman. Itulah iman, saudara yang kekasih. Iman yang mendorong dia untuk berani percaya dan mau mempercayakan dirinya. Iman menjadikan kita mau dan merasakan bukti dari segala apa yang tidak dapat dijangkau oleh akal kita. Sehingga dikatakan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seluruh perasaan kita mampu menangkapnya, mampu menerimanya. Maka perasaan kita dikuasai oleh perasaan iman. Maka iman yang punya pengetahuan mengendalikan iman kita. Iman yang mempunyai unsur perasaan atau kemauan itu mengendalikan kemauan kita. Membuat kita bertindak di dalam hidup ini untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Iman tidak memanipulatif kemauan sehingga menjadi emosi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini beda loh. Jadi kalau Anda lagi kebaktian nyanyi senang-senang, wah begitu ya, terus jangan dibilang itu beriman. Banyak orang yang begitu happy-happy nyanyi kebaktian kesaksian, tapi keluar nipu jalan terus. Ya, kelakuan juga nggak benar. Ini nanti kita pikirkan untuk topik-topik berikutnya. Nanti saya akan bicara tersendiri. Tetapi apa yang ingin saya ingatkan di sini adalah betapa banyaknya terjadi kekecewaan terhadap orang-orang yang menyebut dirinya orang-orang beriman, yang seringkali memaksakan pemahamannya, sehingga orang seringkali justru jadi beban, ketimpa begitu ya, tertekan oleh sistem nilai yang mereka ajukan. Ya, ini jadi sangat berbahaya sekali. Adalah salah jika perasaan atau kemauan itu diterjemahkan sebagai iman. Saya rasanya begini, ini iman. Oh no, kalau tanpa pengetahuan, ya hati-hati. Apa yang saudara rasakan harus bisa dijelaskan, karena iman mempunyai unsur pengetahuan. Ya. Tetapi ingat, pengetahuan itu melewati pengetahuan yang terbatas daripada manusia. Jadi, saudara, perasaan atau kemauan percaya adalah berdasarkan data pengetahuan akan kebenaran Allah. Itulah yang kita akui sebagai pengakuan iman. Jadi kalau saya bilang, aku percaya pada Yesus. Kenapa? Karena saudara tahu dia juru selamat. Bagaimana saudara tahu? Karena iman sudah menjelaskan kepada akal yang terbatas. Padahal, bagaimana kita tahu dia Allah sekaligus manusia? Kan gak masuk akal nih. Masa Allah sekaligus manusia? Ini kan bingung 7 keliling, saudara. Nah, kita kan cuman karena sudah dicekelin dari kecil begitu, kita nggak pernah pertanyakan ya jadi nggak bingung. Tapi kalau dipertanyakan kan jadi bingung. Nah disitulah kita melihat iman yang luar biasa. Tapi orang yang percaya belum tentu percaya, karena sudah jekokin dari kecil, dari lahir, dengar pendeta khotbah, diindoktrinasi banyak orang jadi percaya kepada apa yang dikatakan pendetanya. Padahal belum tentu itu benar. Mungkin saudara terindoktrinasi dengan saya, padahal belum tentu saya benar. Nah di situ saudara perlu satu hati-hati ya. Itulah iman. Maka dia harus dapat dipertanggungjawabkan secara personal, pribadi-pribadi, saudara, saya, kita semua. Nah unsur ketiga dari iman adalah tindakan. Jadi iman itu memungkinkan orang percaya mengambil tindakan ya untuk menyenangkan hati Habel. Lihat dikatakan karena iman Habel menyenangkan hati Allah begitu ya. Jadi kita lihat bagaimana Habel menyenangkan hati Allah dengan mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah di sini hebat, Ibrani menerjemahkan bahwa imanlah yang menolong Habel. Jadi rupanya waktu memberikan persembahan, Habel mempersembahkan korban, ya. Lalu dia memberikan korban itu kepada Tuhan, sementara Kain berbeda, dia memberikan dengan iman. Nah itu kesaksian dari Ibrani. Kesalahan Kain adalah memberikan tidak dengan iman, Habel dengan iman. Dan karena iman dia memberikan korban yang lebih baik, ya, daripada korbannya Kain. Jadi pembenaran kepada Habel karena iman ini kan kesaksian Ibrani aktual sekali, ya. Jadi karena beriman. Nah, iman Habel kepada Allah diwujudkan dalam bentuk tindakan persembahan dia. Jadi, saudara, iman mendorong orang percaya bertindak dengan berani karena ada dasar tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nggak nekat-nekatan gitu ya. Pokoknya percaya, pokoknya bukan pokoknya, saudara. Ini kan jadi gendeng. Itu sebab ada waktu di mana Paulus kayaknya pengecut, lari dia. Diselamatkan dari keranjang, diturunkan. Wah ini kok kayak pengecut sih. Tapi di sisi lain saudara melihat bagaimana Paulus menghadapi maut dengan tersenyum. Masuk di penjara justru dia menyanyi. Dan tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Nah kalau gitu Paulus ini penakut apa pemberani? Apapun yang Paulus lakukan dalam tindakannya, berhenti atau berlari, diselamatkan atau maju, dan siap menghadapi kematian, adalah setiap tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ada kalanya Yesus maju, ada kalanya Yesus berhenti, ada kalanya mundur dan menghindar, ada kalanya dia maju dan menyatakan diri. Itu pelayanan. Jadi jangan bikin standarisasi dong, saudara. Ya, harus begini, harus begitu. Tidak ada harus-harusan di situ. Ikut pimpinan daripada Roh Kudus. Dianalisa sesuai dengan pengetahuan pimpinan Roh. Tapi jangan memanipulatif dengan kata bijaksana hanya karena takut saudara pada kerusuhan lalu saudara lari terus bilang kita juga harus bijaksana dan punya pengetahuan.
Padahal itu pengetahuan dari pengetahuan yang terbatas yang membuat kau takut mati. Padahal Tuhan mau kau di situ dan memang mati di situ. Emang kenapa? Ya, jadi jangan main ukur-ukur segala sesuatu main pas-pasan. Buat satu orang Tuhan bekerja lain yang lain-lain lagi. Ya. Jadi jangan standarisasi pengalamanmu jadi pengalaman orang, tindakanmu jadi tindakan orang lain. Ngaco sekali saudara. Anda bukan Alkitab, ingat itu. Anda sebagai pribadi yang beriman. Saya punya iman, saudara punya iman. Kita dibimbing, dituntun oleh Tuhan sesuai dengan iman kita. Tidak ada orang yang diberi pekerjaan lebih dari kemampuan. Tetapi tidak ada satu orang pun yang pantas menjadi ukuran standar dalam kehidupan ini. Kecuali firman Allah. Allah itu sendiri. Jadi iman tidak mati. Ya. Dia tidak tinggal di dalam. Tetapi dia keluar menjadi sebuah tindakan nyata. Iman itu bukan jagoan kandang, saudara. Yang selalu retorika hebat, berteriak hebat. Tapi dalam lingkup dan gedung gereja. Bagaimana saudara kalau keluar? Saudara berkata tentang kasih. Tapi orang miskin di sekitar saudara terbengkalai. Saudara berbicara tentang karunia-karunia roh, tapi perselisihan antar saudara terjadi. Saudara bicara tentang sorga dan pergi ke sorga, tapi perpecahan tidak bisa dihentikan. Mau apa kita ini, saudara? Mau kemana kita ini? Mau bagaimana kita ini? Dan Anda sebagai jemaat juga bertanggung jawab pada kondisi gereja. Sebagai orang-orang beriman, ada dasarnya apa yang saudara perbuat dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk tindakan saudara diam di satu tempat yang menimbulkan keributan tanpa mau bicara. Saudara harus berani berdiri. Saudara harus berani mengatakan kebenaran Alkitab. Tetapi sebaliknya jangan bersembunyi di balik kebenaran Alkitab dengan dalih dunia tidak mengenal kebenaran Allah hanya karena saudara tidak mampu menjelaskannya kepada dunia. Saudara, iman Kristen bisa dijelaskan, bisa dipertanggungjawabkan. Soal dunia mau percaya apa enggak itu nomor 3. Ya, bukan itu masalah. Itu anugerah Allah untuk percaya. Tapi bisa dijelaskan, bisa. Mau percaya apa enggak itu anugerah. Jadi jangan bilang dunia tidak mengenal berarti tidak bisa dijelaskan. Oh, lihat dong Yesus itu. Dia kan bilang, dunia tidak mengenal aku. Tapi bukan berarti dia tidak bersaksi tentang siapa dia. Dia bukan tidak bersaksi kebenaran-kebenaran yang dilantarkannya. Sampai akhirnya di antara para pendengarnya timbul perdebatan dan keributan. Itu Tuhan. Tidak ada yang mau disembunyikan di sana. Jangan sampai tindakanmu, tindakan yang gak bisa dimengerti orang. Tindakan yang aneh-aneh lalu bilang, ini karena dunia tidak mengenal kebenaran. Nanti dulu. Dunia tidak mengenal kebenaran, bukan gak bisa ngerti maksudnya saudara, tapi menolak kebenaran. Itu loh yang mereka lakukan pada Yesus. Ya, sudah tahu pun dia akan keraskan hatinya. Itu yang dilakukan Yudas dengan menjual Yesus. Apa kau kira Yudas tidak mengerti siapa Yesus? Ngerti, cuma sebatas pengetahuan yang terbatasnya, bukan pengetahuan dari iman yang menolong dia. Sampainya dia tidak mau percaya kepada Yesus dan mempercayakan dirinya. Sebaliknya dia memperjualbelikannya. Ya, jadi kalau begitu saudara, bagaimana orang mau percaya atau menghargai iman kita, iman Kristen, kalau kita sendiri tidak menghargainya dengan baik? Karena itu, hati-hatilah. Jangan dulu buru-buru mengatakan Anda lebih baik dengan rendah hati kita datang pada Tuhan, memeriksa diri. Jangan-jangan kita cuma jago kandang, jago dalam ruangan gereja dengan kesaksian yang wah, berapi-api, tapi jeblok dalam realita hidup saudara-saudara. Selalu mengatakan cinta kasih, tapi saudara sangat cinta pada uang. Tragis. Mungkin itu Anda warisi dari apa yang Anda lihat, karena memang harus diakui, tidak sedikit orang-orang yang mau berkhotbah teriak soal iman. Justru khotbah itu tidak lebih daripada barang dagangan yang diperjualbelikan. Ini menjadi sedih. Nah, banyak orang mau belajar, padahal mereka harus belajar, karena iman pun punya pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kiranya saudara merenung ini baik-baik, membenahi diri dengan baik-baik, supaya kita boleh menjadi saluran berkat Allah yang baik pula. Tuhan menolong engkau, Tuhan menuntun engkau, Tuhan memimpin engkau masuki hari-hari kerjamu dengan meluruskan konsep dan pemahaman iman. Amin.